Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Devon. Ayo langsung aja ke alurnya. Sekarang kekuatan Long Yi telah meningkat dan dia bisa menjaga semua orang dari tim Fearless di sini. Jadi Xuan bisa melepaskan mereka untuk sementara. Bagaimanapun setelah apa yang terjadi dengan Cai Ling, Xuan menyadari bahwa terkadang dia tidak boleh terlalu protektif dan membiarkan semua orang bertindak dengan cara mereka sendiri. Untuk mengalami bahaya hidup dan mati, sehingga mereka bisa merobos batasan mereka sendiri. Setelah pengaturan dibuat, Xuan memerintahkan Feng Xinjiang untuk segera memimpin. Dan yang terakhir mengangguk sambil menggertakkan gigi. Kemudian mereka berubah menjadi pelangi panjang dan langsung menuju ke langit. Segera Xuan dan yang lainnya juga mengikuti dari dekat, berubah menjadi 6 pelangi panjang dan meninggalkan bintang. Di samping bintang tingkat manusia ini terdapat bintang-bintang yang bentuknya hampir sama. Menurut Feng Xinjiang, bintang ini disebut bintang iblis kuno dan jaraknya tidak terlalu jauh, sehingga tidak butuh waktu lama bagi ke-6 sosok itu untuk mencapai bintang iblis kuno. Tapi bintang ini jauh lebih normal dibandingkan bintang tingkat manusia. Setidaknya terlihat normal. Tidak ada badai pasir di sini seperti musim semi sepanjang tahun dan vegetasinya terlihat subur. Tampilan yang hidup di ini semua hanya ilusi. Saudaraku, Anda jangan terlalu tipu dengan apa yang Anda lihat, kata Feng Xinjiang, dan semua orang segera jatuh ke tanah. Satu telapak kaki mereka menyentuh tanah, perubahan luar biasa terjadi di sekitar mereka, dan pemandangan yang hidup menghilang. Kalau dilihat, tempat ini terlihat sangat sepi, tapi ada beberapa bentuk oval yang besar. Jika dipertahankan lebih dekat, mereka dapat melihat ada benang sutra yang melilit sesuatu seperti kepompong. Namun kepompong ini belum lengkap dan nampaknya sesuatu yang semula ada di dalamnya sekarang telah pecah. Masing-masing kepompong ini setidaknya berukuran puluhan kaki. Setidaknya jika ada orang yang berdiri di sampingnya terlihat sangat kecil. Apakah semua kupu-kupu Sunyuk Ming muncul dari kepompong ini? Xuan bertanya dengan serius karena dari situasi saat ini di mana semuanya ditutupi cangkang kepompong. Berapa banyak kupu-kupu dunia bawah yang sudah menetas? Tidak demikian, jumlah mereka hanya sedikit dan bahkan umurnya pendek, sehingga perlu berkembang biak terus-menerus. Pada saat ini, suara berfrekuensi relatif rendah tiba-tiba terdengar dari telinga semua orang, sehingga ekspresi Feng Xinjiang tiba-tiba berubah, dan dia segera bergegas ke salah satu kepompong. Saudaraku, cepat sembunyi. Yang datang adalah kupu-kupu Suang Yu. Ketika Xuan mendengar ini, dia langsung bersembunyi di kepompong. Setelah beberapa saat suara itu semakin dekat, kemudian Xuan melihat sekelompok kupu-kupu hantu yang berwarna biru dan transparan. Setiap kali mereka mengepakkan sayapnya, sosok mereka tiba-tiba menghilang dan muncul ratusan kaki jauhnya. Setiap kali dia berteleportasi, dia muncul di tempat yang luar biasa. Sepertinya tanpa aturan apapun dan mereka terus berkeliaran bolak-balik. Namun yang terlihat adalah setiap kali mereka mengepak, ruang di sekitarnya menunjukkan tanda-tanda keruntuhan samar. Sesaat kemudian kelompok kupu-kupu itu seketika muncul di atas kepala Xuan dan yang lainnya. Sialan! Xuan tiba-tiba mendengar Feng Xinjiang mengutuk secara diam-diam dan segera auranya tiba-tiba melonjak keluar. Dan ketiganya memancarkan aura kuat, membentuk perisai di atas kepala mereka. Meskipun Xuan tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, dia langsung meniru tindakan Feng Xinjiang. Dan nyala api melonjak, membentuk perisai api di atas kepala. Bahkan Xiao Yueli yang juga tidak mengetahui apa yang terjadi. Ketika dia melihat apa yang telah dilakukan Xuan, dia juga mengangkat sabit kematian dan mengayunkannya. Kemudian kekuatannya berubah menjadi benang hitam. Diuraikan menjadi sebuah perisai. Saat berikutnya, sayap kupu-kupu hantu yang melayang di atas kepalanya pelan jatuh, dan perisai api Xuan langsung terasa seperti terkena pukulan keras.
Kemudian mereka semua hancur dan bahkan dengan kekuatan reinkarnasi Xiao Yueli untuk melindungi mereka, mereka masih langsung dihancurkan oleh kekuatan tak terlihat. Dan kekuatan tak kasat mata ini bukanlah kekuatan yang menindas. Bagaimanapun ini adalah kekuatan aturan yang lebih maju dan bukan hanya ruang yang runtuh, tapi segala sesuatu yang ada di sini. Pada saat ini, energi dan darah Xiaoyan melonjak untuk menahan penindasan ini. Hanya saja kekuatan aturan ini begitu kuat sehingga Xiaoyan merasa tubuh dan jiwanya hancur. Untuk sesaat, Xiaoyan merasakan perasaan kacau, seolah-olah dia akan hancur seiring dengan ruang yang runtuh. Baru setelah sebuah tangan diletakkan di bahu Xiaoyan, dia langsung ditarik kembali dari situasi ini. Dan Xiaoyan tiba-tiba sadar kembali. Adapun tangan giok ramping yang diletakkan di bahunya berasal dari Ye Beijing. Sebelumnya, dia sangat pendiam sepanjang jalan dan hanya diam-diam mengikuti Xiaoyan dan memperhatikan latihannya, tapi dia hampir tidak melakukan gerakan apapun. Terima kasih, gumam Xiaoyan perlahan, karena kecuali Xiaoyan, tangan Ye Beijing yang lain juga bertumpu pada bahu Xiao Yueli, sehingga perasaan hampir runtuh tadi langsung menghilang dan kelompok kupu-kupu di area tersebut juga telah menghilang. Di kepompongan yang lainnya, situasi Feng Xinjiang dan yang lainnya jauh lebih buruk. Meskipun berlutut di tanah dan muntah darah, bahkan bisa dikatakan mereka mengalami luka serius. Jadi ketiganya langsung duduk bersila untuk memulihkan diri. Apakah kupu-kupu ini yang ingin kita musnahkan? Xiaoyan segera mendatangi cangkang Gampomong dan bertanya pada Feng Xinjiang. Mendengar itu, Feng Xinjiang menghembuskan nafas dalam-dalam. Karena mereka tidak seberuntung Xiaoyan dan lainnya. Karena lubangnya berdarah di tubuhnya menunjukkan tanda-tanda roboh. Jadi mereka butuh waktu lama untuk pulih. Tidak, mereka belum mencapai titik kritis. Yang ingin kita bunuh adalah Raja Kupu-Kupu Sunyu. Feng Xinjiang berdiri dan meluruskan penampilannya yang malu. Melihat kembali ke arah Xiaoyan, dia sepertinya tidak terluka sama sekali, sehingga itu hanya mengejutkannya. Ini hanyalah kupu-kupu sunyu muda dan binatang yang berada dalam kondisi kritis adalah Raja Kupu-Kupu Sunyu yang terkenal. Feng Xinjiang berkata, apa yang terjadi setelah membunuhnya? Xiaoyan bertanya lebih lanjut, karena mengenai peran kristal ruang dan waktu pasti juga ada hubungannya dengan itu. Setelah Anda membunuhnya, Anda bisa mendapatkan kristal ruang waktu dalam jumlah besar. Jawab Feng Xinjiang. Xiaoyan mengangkat tangannya dan lusinan kristal ruang dan waktu melayang di depannya. Apakah Anda membicarakan kristal-kristal ini? Apa fungsinya? Setelah Anda mengumpulkan kristal ruang dan waktu, Anda dapat melanjutkan kedalaman lipatan ruang dan waktu berikutnya. Sekarang lipatan ruang dan waktu tempat kita berada hampir terkumpul. Sekarang kita masih berada di sini. Jika kita ingin mendapatkan jiwa gua kekosongan, kita harus melakukan perjalanan ke lipatan ruang yang lebih tinggi. Feng Xinjiang segera menjelaskan, karena dia tidak bisa lagi memperkirakan tingkat kekuatan Xiaoyan. Untuk bisa masuk ke lipatan ruang yang lebih tinggi, berapa banyak kristal waktu dan ruang yang dibutuhkan? Sebaiknya Anda menceritakan semua yang Anda ketahui. Xiaoyan terus bertanya. 1000 keping. Jika semuanya sudah terkumpul, dengan menyatukannya, Anda dapat menuju ke lipatan ruang dan waktu berikutnya. Feng Xinjiang segera berkata, tapi Xiaoyan menunjukkan ekspresi bingung. Menurut kekuatan Feng Xinjiang dan yang lainnya, tidak perlu membunuh monster luar angkasa tingkat berbahaya. Mereka seharusnya bisa mengumpulkan jumlah ini jika mereka membunuh lebih banyak monster luar angkasa tingkat surga dan bumi. Anda pasti baru saja tiba di sini, jadi Anda tidak mengerti situasinya. Tingkatan bintang di sini terbagi menjadi tingkat manusia, langit, bumi, dan surga. Sebagian besar monster luar angkasa di 3 level pertama telah dijarah dan dimusnahkan, selebihnya adalah krisis yang sulit diatasi. Sekarang ada 3 cara untuk memasuki lipatan ruang waktu berikutnya. Salah satunya adalah mencari sisa monster luar angkasa tingkat rendah.
Yang kedua adalah membunuh orang yang merampok kristal ruang dan waktu mereka. Dan yang ketiga adalah mengambil resiko dan mencekik makhluk luar angkasa krisis. Feng Xinjiang berkata perlahan, dan dia tidak perlu menjelaskan terlalu banyak, karena pro dan kontrak dari ketiga metode ini dapat dipahami secara sekilas dengan kecerdikan Xiaoyan. Yang pertama memakan waktu dan yang kedua terlalu beresiko. Opsi ketiga tampaknya menjadi solusi optimal, kata Xiaoyan sambil mencubit dagunya. Mendengar itu, Feng Xinjiang mengangguk dengan ekspresi di matanya. Nah, demikianlah video hari ini. Terima kasih sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.